Nah, jadi saham HMSP ini hari ini mengalami rebound. Nah, seperti saya bilang, ketika dia menyentuh supportnya, maka Oke, kembali lagi bersama Profesor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang saham-saham yang sudah kita screening kemarin. Lalu kita akan review ulang. Dan juga kita akan membahas tentang IHSG hari ini, bagaimana keadaannya dan bagaimana ke depannya. Oke, jadi kita akan mulai ke saham yang sudah kita screening kemarin dan kita akan review sekarang. Oh ya, disclaimer kawan bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, kerugian maupun profit ditanggung masing-masing. Oke, lanjut. Langsung saja kita ke saham yang utama, yaitu adalah saham Chen. Nah, jadi saham Chen ini mengalami penurunan tetapi yang lumayan, yaitu sebesar 1,6, dan dia juga belum menyentuh supportnya. Jika bagi kalian yang belum beli saham ini, kalian bisa beli buy on support aja ya, di 220 dan cut loss di 210. Oke, itu saham yang pertama yang kita screening kemarin. Lalu saham yang kedua adalah BEX. Nah, saham BEX ini mengalami koreksi yang sangat cukup tinggi. Sebesar 4,26 ya. 4% minusnya. Bagi kalian yang belum beli, bisa beli di area sini, di area di garis ini ya. Aduh. Di area 88, maupun bagi kalian yang sudah terlanjur beli bisa first down di sini dan cut loss di sini di 87. Oke. Nah, itu saham BEX. Yang kedua adalah saham PALM. Nah, saham ini lumayan juga koreksinya ya. Sebesar 6%, dan juga saya sudah notice hari kemarin bahwa saham ini sedang ada kasus hukum ya. Sedang ada kasus hukum. Tunggu saya lihat. Kejadian perkara hukum terhadap perusahaan tercatat, anak perusahaan tercatat atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan tercatat berdampak material. Jadi dia ada sedikit kasus paham ini dan koreksinya cukup tinggi sebesar 6%. Bagi kalian yang terlanjur beli, gimana ya ini ya? Bisa cut loss dulu dan beli lagi di area sini. Jika kalian merasa kemarin dia akan naik di bagian sini dan ternyata dia rebound. Tetapi karena koreksinya cukup tinggi dan juga gaya supportnya lumayan jauh, kalian bisa cut loss dulu dan beli lagi di area support ini. Jika kalian memang ingin tetap di saham ini. Dan cut loss di 450. Nah itu ya paham ini, dan saya mungkin ini peringkat terakhir yang tidak terlalu bagus. Jika kita ranking kan, maka dia peringkat terakhir paham ini. Oke, selanjutnya adalah Tower. Nah, ini Tower lagi dia naik tetapi tidak signifikan ya, sebesar 0,41, dan sekarang berada di harga 1235. Nah, jadi ini lumayan bagus ya. Ketika IHSG hari ini merah, dia masih mengalami kenaikan walaupun sedikit dan tidak mengalami penurunan seperti saham-saham yang lain. Dan juga dia ingat kemarin dia ingin mencoba menembus resisten ini, dan ketika dia bahas menembus resisten ini, kemungkinan dia seperti agro ya, rally yang sangat cukup tinggi. Nah, ini membentuk pola cup and handle. Oke, tapi jika kalian merasa ini dia tidak mampu menembus, ya kalian bisa beli di area buy on support dan cut loss di sini. Oke, kalian bisa beli di 1185. Oke, itu Tower. Selanjutnya kita akan ke saham ENRG. Nah, ini saham yang isu kemarin ya. Aduh. Yang akan mengalami isu di tanggal berapa? Tanggal 6 Juli, kalau tidak salah. Nah, ini juga mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak secara signifikan atau hanya 1 poin. Itu sekarang berada di 116 dan hanya koreksi di
minus 0,86 ya. Jadi ini lumayan kuat. Berarti ini cukup mampu dia untuk bertahan dikala lagi banyak-banyak sentimen negatif ini. Dia hanya terkoreksi cukup sedikit, sedangkan tower tadi malah dia ini ya, malah dia tidak mengalami koreksi, tetapi juga mengalami kenaikannya juga tidak cukup tinggi. Jadi tower itu tadi lumayan bagus. Selanjutnya adalah PBID. Nah, PBID ini sekarang berada di garis area pembelian, garis supportnya. Nah, ini juga saham ini lumayan bagus. Coba kalian lihat valuasi secara fundamentalnya. Setelah saya cek, dia ternyata PE dan VBP-nya itu lumayan menarik ya. Jika kalian berpatokan sama rasio dari value investing, dan juga performanya juga lumayan bagus ya, performnya. Jadi ini saham yang layak untuk diinvestasikan, yang tidak banyak orang ketahui. Namun sayangnya sahamnya kurang liquid aja, agak kurang liquid. Nah, bagi kalian yang trading saham ini, kalian bisa beli di area sini. Di area sini dan average down di sini. Dan cut loss di ini ya, Fibonacci 1627 ini. Nah, kalian bisa cut loss di sini. Oke, itu dia saham-sahamnya. Oh ya, satu lagi kurang, itu saham Mari. Nah, saham Mari ini juga mengalami koreksi yang sangat tinggi. Hampir sama dengan BEX dan PAM tadi ya. Nah, jadi sekarang dia berada tepat di area support yang menahannya. Nah, ini kemungkinan dia sepertinya kalau kita lihat dari candle ini, nah kemungkinan dia bakal mantul di area sini lagi dan mencoba untuk melanjutkan resisten dia ya. Ya kan bisa beli, tapi ini bahaya juga ya candle ya. Volumenya juga meningkat. Oh, ini kemungkinan dia bakal mantul ya. Jika dilihat volumenya yang makin meningkat, tetapi harganya juga menurun sangat tajam, kemungkinan dia bakal mantul. Ya, tapi who knows. Tapi bagi kalian yang suka beli di area support, ini lumayan menarik, dan cut loss di sini di harga 3.15. Oke. Kalian bisa cut loss di 3.15. Cuman nih agak-agak panjang ya. Jadi kalian belinya itu lihat di harga closing aja. Karena ketika dia lagi berjalan, kemungkinan dia bakal menuju jarum seperti ini. Nah, jadi kalian jika masang auto order atau robot gitu, kemungkinan dia bakal terkena jika kalian masang stop lossnya. Oke, itu dia saham-saham yang kita sudah screening dan kita review sekarang. Nah, dan juga kemarin ada tambahan 2 ya, yang HMSP yang sudah saya bilang bahwa dia sekarang berada di area supportnya. Ya, kalian bisa cek di video yang ini. Nah, itu dia, linknya ada di atas. Nah, jadi saham HMSP ini hari ini mengalami rebound. Nah, seperti saya bilang, ketika dia menyentuh supportnya, maka dia akan melakukan rebound. Nah, ini hampir mirip ya chartnya seperti GGRM. Cuman GGRM hari ini juga sangat ini ya. Malah dia kenaikannya sebesar, kalau tidak salah 5%. Saya lihat GGRM. Ya, kenaikannya sebesar 5%. GGRM. Nah, jadi ini sudah saya bilang kemarin bahwa dia akan mengalami kelanjutan kenaikan. Cuman nih sudah yang tinggi. Bagi kalian yang merasa ini sudah ketinggalan kereta, kalian bisa beli di HMSP tadi saja. Karena dia masih belum terlalu tinggi. Apabila ternyata HMSP tadi dia mengalami koreksi, maka kemungkinan dia bakal membuat base seperti ini ya. Base-nya atau double bottom. Nah, dan melanjutkan kenaikan seperti GGRM ini. Oke, itu saja saham-saham yang direview. Jadi saham-saham yang saya rekomendasikan terakhir kemarinnya HMSP dan GGRM hari ini mengalami kenaikan, dan juga tower
walaupun sedikit, dan sisanya mengalami penurunan yang sangat ada yang biasa, ada juga yang sangat tinggi, 5-6% tadi. Oke, itu saja saham kali ini, review sahamnya. Nah, kita akan melihat chart IHSG. Nah, jadi IHSG kali ini dia mengalami penurunan sebesar berapa persen? Kita lihat. Rentang harga. Mengalami penurunan 1%,24. Nah, kayaknya lebih lah. Oke, 1%,43. Nah, jadi ini lumayan juga koreksinya. Dan dia tertahan di garis yang ini ya. Nah, jadi garis support yang ini. Nah, jadi garis support ini lumayan kuat, dan juga dia, jika dia menembus, maka dia akan OTW menuju ke sini, ke garis support yang ini ya. Nah, kalau kita lihat dia pola, jika dia tembus maka dia akan membentuk pola double top, triple top. Jadi ada 3 sini yang top. Nah, ini agak-agak berbahaya. Jadi bagi kalian yang belum beli saham atau ingin membeli saham, sebaiknya agak hati-hati ya membeli saham, atau kalian bisa pantau saja wait and see mingguan ini. Kita lihat IHSG mau bergerak ke arah mana gitu ya. Dan juga sebaiknya kalian menggunakan strategi buy on support aja, karena yang rally atau yang sudah naik tinggi itu akan lebih cenderung dia untuk terkoreksi cukup dalam gitu, ketimbang yang beli kalian ketika di area supportnya gitu, area demandnya. Oke, itu saja tips dari saya dan juga review kita pada malam ini. Ingat, disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Setiap keputusan maupun profit dan juga resiko ditanggung masing-masing. Oke, support terus channel ini dan juga beri like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka, dan bantu share jika info ini bermanfaat. Oke, ditunggu video-video selanjutnya. See you.